Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Halo, perkenalkan nama saya Husain Abdul Mahmud dengan NIM 2114011054. Halo, nama saya Johannes Alberto Sihaan dengan NIM 2114011043. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai uji Wilcoxon yang diawali dengan materi uji Wilcoxon, kemudian dilanjutkan dengan contoh kasus, dan pada akhir video akan berisi kesimpulan dari uji kasus tersebut. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh Hussein mengenai materi uji Wilcoxon. Baik, terima kasih kepada Johannes. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi uji Wilcoxon. Metode uji Wilcoxon ini pertama kali diperkenalkan oleh Frank Wilcoxon pada tahun 1945 di sebuah paper penelitian. Si Frank Wilcoxon ini merupakan ahli statistik asal Amerika yang mencoba membuat panduan dasar dalam penentuan hipotesis untuk data penelitian yang bersifat non-parametrik. Uji Wilcoxon Sign Test ini merupakan uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data yang berpasangan, berskala ordinal maupun interval, tetapi data berdistribusi secara tidak normal. Nah, uji Wilcoxon ini juga dikenal dengan nama uji match pair test. Untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon Sign Test ini ada dua, yaitu yang pertama, ketika nilai probabilitas asymptotic sign to fail-nya lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata antara dua data yang dibandingkan tersebut. Kemudian yang kedua, jika nilai probabilitas asymptotic sign to fail-nya lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata antara dua data yang dibandingkan tersebut. Untuk contoh uji Wilcoxon yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan tinggi badan sebelum dan sesudah minum obat peninggi badan. Jadi pada kasus ini yang akan diujikan itu tinggi badan sebelum dengan tinggi badan sesudah. Apabila nanti nilai asymptotic sign to fail-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan tinggi badan antara sebelum dan sesudah minum obat peninggi badan. Untuk contoh kasus yang kedua yaitu perbedaan berat badan sebelum dan sesudah minum obat penurun badan. Jadi nanti yang kita dapatkan dari ujinya itu apakah obat penurun badan ini memang efektif untuk menurunkan berat badan. Nah, kalau efektif maka dia akan terdapat perbedaan pada dua data yang dibandingkan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan nilai siswa sebelum dan sudah mengikuti kursus. Jadi pada kasus yang ini yang kita ujikan itu nilai siswa sebelum dan sudah. Nah, hasilnya nanti akan kita ketahui apakah memang jika kita mengikuti kursus nilainya itu bisa berubah menjadi lebih baik atau malah sama begitu. Mungkin cukup sekian untuk materi uji Wilcoxon. Untuk uji kasus Untuk contoh kasus uji Wilcoxon ini saya berikan kepada Johannes. Kepada Johannes saya persilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Hussein. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus kami, di mana kami memiliki kasus yang berisi data beberapa siswa, nilai dari
beberapa siswa sebelum dan sesudah mengikuti kursus. Seperti dilihat di sini ada kolom nama, baru matematika 1, fisika 1, kimia 1, matematika 2, fisika 2, dan kimia 2. Maksudnya ini 1 dan 2 ini, kalau 1 nilai sebelum mengikuti kursus, dan 2 itu setelah mengikuti kursus. Jadi yang matematika, fisika, kimia 1 ini nilainya sebelum kursus, dan yang ini sesudah kursus. Nah, di sini kami akan mencari apakah ada manfaat kursus itu bagi siswa-siswa yang telah mengikuti. Caranya nanti kami membagi nilai, mencari rata-rata dari nilai matematika 1, fisika 1, dan kimia 1, kemudian mencari juga rata-rata dari nilai matematika 2, fisika 2, dan kimia 2. Nanti hasil rata-rata yang sebelum mengikuti kursus, kami bandingkan dengan hasil dengan setelah mengikuti kursus. Dari situ nanti kita dapat melihat apakah benar-benar berpengaruh atau tidak. Nah, di sini kita lihat dulu variable view-nya. Yang pertama ada nama yang bertipe string. Dia string gara-gara itu nama mengandung huruf dan tidak akan dikomputasi gitu. Nggak akan dihitung-hitungan. Jadi nama string. Width-nya itu 20 biar namanya agak panjang dikit. Lalu tidak ada desimal. Baru value-nya non, missing-nya non, column-nya juga 20 gara-gara width-nya 20 biar sejajar. Baru saya buat line-nya left dan measure-nya itu nominal. Gara-gara itu nama itu hanya nominal aja, nggak ada skalanya, nggak ada dihitungannya, nggak ada ordinalnya. Dan row line input. Kalau matematika 1, fisika 1, kimia 1 itu numerik, width-nya 3, 3 itu dari 0 sampai 100. Maksimalnya kan 100 dari 3. Desimalnya 0, value-nya non, lalu kolomnya 8, baru right. Scale-nya itu gara-gara kan mau dicari nanti biar bisa karena nilai itu skala yang bisa dilihat frekuensi dan median dan minnya. Jadi pakai skala. Kenapa nggak ordinal? Gara-gara bukan urutan. Begitu juga dengan matematika 2, fisika 2, dan kimia 2, itu tipenya numerik gara-gara angka, lalu width-nya 3, line-nya right, dan measure-nya scale. Kemudian kita bisa dilihat dari sini, banyak datanya 73 ya, melebihi dari standar yang Abang minta itu 70, kami buat 73 tambahkan 3. Ini kemudian kan kita mau mencari nilai rata-rata sebelum dan sesudah kan. Jadi kita buat dari variable view, lalu transform, compute variable. Nah, rata-rata 1 kita buat nama target variabelnya rata 1 aja. Lalu kita buat dalam kurung matematika 1, baru ditambah fisika 1, lalu ditambah lagi dengan kimia 1, lalu ini hasilnya dibagi 3. Baru klik OK. Oke, sudah terexecute. Lalu rata-rata satunya numeri, lalu kita buat label ini biar semakin jelas rata-rata nilai sebelum mengikuti kursus. Lalu kita buat juga rata-rata 2 dengan cara yang sama, transform. Ini sekarang kita ganti matematika 1 jadi matematika 2, jika 1 jadi fisika 2, dan kimia 1 jadi kimia 2. Lalu OK. Change existing. Oh, kita ubah dulu namanya jadi rata-rata 2. Oke, lalu ter-execute lagi. Kita buat juga labelnya rata-rata nilai sesudah mengikuti kursus. Dah, sehingga kita lihat di data variabelnya, data view-nya sekarang udah bertambah juga rata-rata 1, rata 2. Ini juga udah ada tambah tadi jadi 9 kan, rata 1, rata 2.
Nah, dari sini kita ingin melihat apakah kursus itu berpengaruh bagi kenaikan nilai siswa atau tidak. Pertama kita lihat analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu to related sample. Gara-gara to related sample itu gara-gara sampel yang bersamaan seperti Johannes, hanya Johannes ini namanya hanya Johannes. Lalu Alberto kita bandingkan dengan nilai rata-rata Alberto sebelum dan sesudah. Jadi kita to related sample. Jadi tadi non-parametric test, legacy dialog, dan to related sample. Lalu kita masukkan variabel satunya itu rata-rata nilai ini yang sebelum 1, baru tambahkan, lalu rata-rata nilai sesudah kan. Lalu kita bisa di sini ada optionnya, bisa dicentang aja deskriptif sama quartiles-nya, lalu continue, lalu jangan lupa pilih Wilcoxon gara-gara pada data ini kami menguji Wilcoxon gara-gara dua data yang berhubungan. Lalu oke. Nah, ini hasilnya. Bisa dilihat kita membandingkan rata-rata nilai sebelum mengikuti kursus dan sesudah mengikuti kursus. Ini N-nya 73 gara-gara banyak datanya 73. Min ini bisa dilihat min dari sebelum mengikuti kursus 83 dan sesudah 90. Kalau dilihat udah naik ya rata-ratanya. Standar deviasinya yang sebelum bisa dilihat juga di sini yang sesudah. Minimumnya juga kedua-duanya naik dan persentilnya bisa dilihat dari sini. Lalu yang Wilcoxon sign rank testnya ini kita bisa lihat ada rata-rata nilai sesudah dan sebelum. Negatif rank itu kalau misalnya nilai rata-ratanya yang sesudah mengikuti kursus lebih kecil daripada yang setelah kursus. Itu banyaknya 1 pangkat A. Lalu nilai rata-rata sesudah mengikuti kursus lebih besar setelah sebelum mengikuti kursus ada 70. Lalu yang sama itu nilainya ada sebelum dan sesudah itu ada 2. Lalu minnya sama sum of rank-nya bisa dilihat dari sini. Dan kesimpulannya kita bisa lihat yang tadi dari situ, apakah apakah kursus itu mempengaruhi nilai sebelum dan nilai siswa? Jawabannya kita bisa lihat dari asim sig totalnya 0,000. Jadi karena nilai asimnya itu lebih kecil daripada 0,5 sehingga berpengaruh. Maka kesimpulannya bisa disimpulkan oleh Saudara Hussein. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Tuhannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kesimpulan data dari uji Wilcoxon yang dilakukan sebelumnya. Pada data uji Wilcoxon yang kita lakukan sebelumnya yang dipaparkan oleh Johannes, kita memperoleh nilai asymptotic sign to fail-nya yaitu sebesar 0,000, di mana artinya nilai asymptotic sign to fail yang kita peroleh itu lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan informasi yang kita peroleh sebelumnya, jika nilai asymptotic sign to fail-nya lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan dari dua data yang dibandingkan. Sehingga dapat kita simpulkan pada kasus kita ini, bahwasannya mengikuti kursus itu sangat membantu dalam meningkatkan nilai siswa. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan mengenai uji Wilcoxon ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam.